Shalom, nama saya Sherlyn. Saya berterima kasih juga kepada Pastor Tim sudah diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Happy New Year, selamat tahun baru 2019, tahun kelahiran yang baru. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ada yang punya resolusi tahun baru pada hari ini? Semua pasti punya atau nggak ada yang punya? Saya tanya ke suami saya, resolusi tahun baru apa? Jawabannya paling standar, paling tipikal setiap orang ditanyain resolusi tahun baru. Bisa tebak? Kurus, Bapak Ibu. Semuanya pasti mau turun berat badan. Dia bilang mau turun 5 kilo ya. Tapi karena sejak kita married dia udah naik 4 kilo. Jadi dia mau turunin lagi. Jadi dia mau turunin lagi 5 kilo. Bapak Ibu, turun berat badan bukan hanya untuk penampilan tapi juga untuk kesehatan. Siapa yang setuju? Amin. Siapa yang mau sehat di tempat ini Pak? Saya percaya nggak ada orang yang nggak mau sehat. Ya kan? Setiap orang pasti mau sehat. Sehat bukan saja sehat jasmani tetapi juga sehat rohani. Nah apa sih yang menentukan kita sehat gitu? Semuanya dari cara hidup kita, dari lifestyle kita. Katakan lifestyle. Dari lifestyle kita. Kalau lifestyle kita buruk, pasti akan mengakibatkan kehidupan kita yang gak sehat. Tapi kalau lifestyle kita baik, pasti hidup kita sehat. Amin. Nah, salah satu aspek sehat rohani yaitu mengalami Tuhan di dalam keseharian kita. Siapa yang mau mengalami Tuhan di dalam keseharian kita? Pasti setiap kita mau, setiap hari kita mengalami Tuhan, kita mengalami urapan Tuhan, minyak Tuhan yang baru turun di atas kita. Amin. Nah, kalau mau sehat, tadi saya kaget Pastor Tim doanya sama seperti apa yang saya tulis di sini. Kalau mau sehat, buang dulu yang gak sehat. Amin. Itu judul khotbah saya pada hari ini adalah kosongkan dirimu. Boleh katakan ke kiri kanan, kosongkan dirimu. Empty yourself. Oke. Jadi kalau mau sehat, kita pasti harus buang dulu yang gak sehat. Sama seperti tadi Pastor Tim bilang, kalau mau hati yang baru, yang lama kita harus buang. Untuk buat tempat buat yang baru. Amin. Mari kita lihat apa yang dapat Tuhan lakukan dengan kekosongan. Kita buka di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Oke, udah ketemu? Oke. Ini di depan ada. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Sampai sini aja deh. Amin. Nah, Bapak Ibu, ini cerita tentang seorang janda di zamannya Nabi Elisa. Jadi dia lagi dikejar-kejar utang. Nah pada saat itu kalau dia gak bisa bayar utang, anaknya akan diambil terus jadi buruh. Jadi dia bilang ke Nabi Elisa, "Tolongin dong," gitu. Minta tolong, gimana nih lagi dikejar-kejar utang. Mungkin dia datang ke Nabi Elisa, dia expect Nabi Elisa mau bantuin dia, kasih uang atau kasih makanan gitu, kasih kenalin orang lah yang bisa pinjemin uang, bayarin gitu. Tapi Nabi Elisa bilang, enggak, kamu punya apa di rumah? Terus janda ini bilang, "Saya cuma punya satu buli-buli berisi minyak." Janda ini bilang dia cuma punya satu buli. Terus Nabi Elisa bilang, "Ya udah, kamu kumpulin aja bejana-bejana kosong, pinjam dari tetangga juga nggak apa-apa, yang ada di rumah gitu, kumpulin terus bawa pulang. Lalu tuangin minyaknya satu-satu. Terus
dia lakuin itu, dia pulang, dia lakuin sampai dia minta. Boleh kita lihat di ayat 6. Nah, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, apa saudara? Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Perhatikan ketika udah gak ada lagi yang kosong, minyaknya berhenti. Seakan-akan ketika janda ini ngomong ke Elisa, tolongin dong gitu, hidup aku tuh kosong. Ada yang hidupnya kosong di tempat ini? Mungkin yang jomblo boleh. Enggak ya, enggak ada yang hidupnya kosong. Seakan-akan ketika Elisa datang ke janda ini terus bilang, janda ini datang ke Elisa bilang hidup aku kosong. Terus Nabi Elisa bilang kurang kosong hidup kamu gitu. Kumpulin yang lebih kosong. Ketika enggak ada lagi yang kosong, minyaknya stop mengalir. Amin Bapak Ibu. Apa lawan kata dari kosong? Penuh. Hari-hari ini kita penuh dengan apa sih Bapak Ibu? Apa yang harus kita kosongkan dari hidup kita agar minyak Tuhan bisa keisi? Kita harus kosongin apa dari hidup kita? Nomor 1 poin saya adalah kosong dari dosa. Emptied of sin. Katakan ke kiri kanan, kosong dari dosa. Nah, hidup sehat rohani itu berarti intim dengan Tuhan. Amin. Kita pasti semua mau sehat rohani, kita mau intim dengan Tuhan. Tetapi kita tahu kalau Tuhan itu kudus. Tuhan yang kudus gak bisa menjadi satu dengan dosa. Amin Bapak Ibu. Kalau misalnya Tuhan di sini pasti dosa jauh di sana. Mari kita buka di Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus dan adil. Dan kita gak bisa intim dengan Tuhan ketika kita penuh dengan dosa. Sebelum keintiman dengan Tuhan bisa mengalir seperti minyak yang tadi, kita harus kosong dari dosa. Harus ada kesadaran akan dosa, harus ada pertobatan. Hari-hari ini Bapak Ibu, saya merasa toleransi akan dosa itu semakin meningkat. Dosa semakin meningkat, tapi toleransi akan dosa semakin meningkat. Saya beri contoh, beberapa waktu yang lalu, saya punya teman cowok, dari kecil saya udah temenan sama dia. Kita lagi dinner, tiba-tiba lagi dinner gitu, dia tiba-tiba samperin saya, terus dia bilang sorry ya. Sorry banget Lin, sorry banget gitu. Terus saya bilang kenapa? Enggak, pokoknya sorry banget gitu. Pertama dia gak mau ngomong, cuma sorry doang. Terus saya bilang kenapa gak apa, kasih tau aja. Dia bilang sorry ya, gue gak pernah kasih tau lu kalau misalnya gue tuh gay. Terus saya kayak sebenarnya udah tahu sih, cuman kayak pura-pura kaget gitu kayak oh ya gak apa-apa gitu. Di malam yang sama lagi dinner rame-rame itu, teman baiknya suami saya, dia juga bilang kalau misalnya dia gay, terus bahkan dia datang sama pacar cowok gitu. Pacarnya cowok, terus ini orang juga cowok, jadi dia bawa pacarnya cowok. Terus saya bilang ya gak apa-apa. Tapi seringkali itu reaksi kita terhadap dosa. Bukan berarti kita harus mengucilkan, tapi seringkali itu reaksi kita kepada dosa gitu. Kita selalu bilang gak apa-apa. Tetapi kita buka Roma 12 ayat 2. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kita gak boleh menjadi serupa dengan dunia. Seringkali kita meningkatkan toleransi kita terhadap dosa. Kita bilang ya udahlah, nggak apa-apa lah, semua orang juga kayak gitu. Ya udahlah, udah bagus, aku lebih baik gitu. Udah bagus ke gereja minggu. Yang lain udah kayak gitu nggak ke gereja lagi. Udah bagus, yang aku masih mending gitu. Yang lain lebih parah. Seringkali itu yang kita katakan terhadap dosa. Jangan sampai toleransi kita terhadap dosa meningkat sehingga pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu kita take for granted. Kita take for granted, kita sia-siakan gitu. Kita nggak anggap itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena kita selalu ya udahlah, nggak apa-apa lah. Dikit doang Tuhan, it's just like this. Saya pernah dengar Pastor Tim ngomong kalau nggak salah di JC, gimana sih caranya jauh dari dosa?
kayak gimana caranya lepas dari dosa, susah kan? Ini misalnya dosa, terus ini Tuhan. Karena kalau misalnya dosa sama Tuhan pasti gak bisa bersamaan, pasti di opposite. Kalau kita fokusnya ke dosa, walaupun kita mau lepas dari dosa, tapi kalau misalnya kita liatin dosa terus, walaupun kita sebenarnya mau itu, tapi kalau posisi kita ke sini, pasti kita susah banget lepas dari dosa. Tapi kalau kita jalan, berarah kepada Tuhan, dan kita nempel ke Tuhan, pasti dosa itu hilang sendiri dalam kehidupan kita. Amin. Gimana cara kita intim dengan Tuhan? Bagaimana kita kosongkan diri kita dari dosa, kita intim dengan Tuhan. Dan itulah sehat rohani. Amin. Nah, yang kedua, emptied of self. Kosong dari diri sendiri. Katakan kosong dari diri sendiri. Oke, sehat rohani artinya mengandalkan Tuhan, bukan diri kita sendiri. Siapa yang lebih hebat di hidup kita? Kita atau Tuhan? Kita Tuhan lah ya, kita pasti selalu bilang Tuhan. Tapi seringkali perbuatan kita, perilaku kita, pikiran kita nggak kayak gitu. Saya kemarin lagi ngobrol, ada orangnya di sini, Rere. Dia abis Lion Air jatuh, dia naik pesawat Lion Air juga beberapa hari gitu ya setelah itu. Terus setelah dia naik Lion Air, di pesawat itu dia bilang nggak pernah setakut itu, dia bilang. Jadi kayak goyang dikit, berdoa, goyang dikit bahasa roh gitu, tapi tetap takut. Terus kemarin minggu lalu juga saya baru pulang, di pesawat itu saya bukan tipe orang yang takut naik pesawat. Tapi pesawat itu hari itu goyang-goyang banget gitu, dan saya juga ketakutan banget, terus saya keingetan, aduh Lion Air gitu loh di pikiran. Walaupun kita tetap berdoa, walaupun kita bilang udahlah Tuhan yang jaga. Tapi tetap rasa takut itu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita plan sendiri, ketika kita pakai pikiran kita, walaupun kita bilang ya Tuhan please Tuhan, ketika kita plan sendiri, bejana kita itu penuh dengan kemauan diri kita sendiri. Setuju? Ketika kita takut, ketika kita khawatir, kita penuhin bejana kita dengan diri kita sendiri sehingga Tuhan gak bisa isi lagi. Saya suka baca buku dari Pastor Steven Furtick. Ada yang tahu? Ya. Itu anak-anak JC juga suka banget sama pastor ini. Pastornya kayak cool, orangnya kayak terus kalau ngomong suka teriak-teriak gitu. Jadi dia pernah khotbah, terus dia bilang ada jemaat datang ke dia. Dia bilang masalah pada zaman-zaman ini adalah kekhawatiran. Dia bilang kayak gitu. Jadi dia bilang setiap jemaat datang ke dia, aduh pastor tolong dong, kayak takut banget nih kayak gini, takut banget nih kayak gitu. Terus dia ada satu jemaat datang ke dia bilang kayak gitu, terus bilang tapi sebenarnya saya udah berdoa gitu. Saya udah berdoa minta sukacita dari Tuhan, saya udah berdoa minta damai sejahtera dari Tuhan, tapi tetap takut. Terus Pastor Steven Furtick ini orangnya suka teriak-teriak gitu kalau ngomong. Terus dia bilang, ya iyalah gimana mau gak takut gitu. Orang Tuhan bilang Tuhan mau kasih, Tuhan baru mau kasih damai sejahtera, mau kasih sukacita, tapi nggak ada tempat. Tuhan bilang nggak tahu mau taruh di mana gitu. Karena bejana kita udah terlalu penuh sama diri kita sendiri. Mari kita buka ayatnya di Galatia 2 ayat 20. Oke, mari kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Dan hidupku yang dikuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Ketika kita mengizinkan Kristus yang hidup di dalam aku, Kristus yang hidup dalam kita, gak ada lagi ruang untuk pikiran kita sendiri yang bukan pikiran Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita bejana kita udah penuh dengan kekhawatiran kita sendiri, pikiran kita sendiri, Tuhan mau kasih damai sejahtera, mau kasih sukacita juga nggak ada tempat gitu, udah keburu penuh duluan. Tapi kita buang, kita kosongkan diri kita emptied of self, kosong dari diri kita sendiri. Disitulah Tuhan bisa menuangkan minyaknya yang baru. Amin. Bukan berarti kita nggak punya kehendak. Setiap orang punya kehendak. Tetapi ketika kita berdoa, kita punya kehendak, kita bilang, Tuhan, let your will be done. Biar kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin, Bapak Ibu. Oke, yang terakhir adalah emptied of substitute. Tidak ada pengganti, kosong dari pengganti. Katakan kosong dari pengganti ke kiri kanan. Oke.
Sehat rohani adalah artinya tiada pengganti untuk Tuhan. Kita gak cari pengganti untuk Tuhan. Siapa yang suka cari pengganti untuk Tuhan? Secara gak langsung. Hati-hati ketika pekerjaan kita, ketika pelayanan kita menjadi lebih besar daripada penyembahan kita. Ketika work becomes greater than our worship. Ketika kita lebih sibuk ngurusin ini itu, tetapi kita gak intim sama Tuhan. Seperti Marta yang ketika Tuhan Yesus datang, Marta sibuk ngurus-ngurus ini, tapi Maria ngapain? Iya, ketika Maria duduk diam di kaki Tuhan. Marta bisa menjadi Maria ketika ia buang segala to-do list-nya, dia buang segala apa yang harus dia lakukan, pekerjaan-pekerjaan dia, dan dia duduk intim di kaki Tuhan. Melayani Tuhan itu baik, tapi jangan sampai kita jadi sibuk melayani Tuhan, sampai kita gak punya waktu untuk intim dengan Tuhan. Banyak dari kita, we're busy serving God, but we're not blessed. Banyak dari kita sibuk melayani Tuhan, tapi kita gak merasa terberkati. Jangan sampai kita burn out. Sering banget gak sih dengar orang ngomong burnt out? Aduh, burnt out nih pelayanan. Kenapa kita bisa burn out? Karena kita kosong. Walaupun kita mengisi, tapi kita isi dengan hal yang salah. Kita isi dengan pengganti-pengganti. Dan akhirnya kita jalan dengan tangki yang kosong, tetapi kayak Nabi Elisa bilang gak cukup kosong gitu. You're not empty enough. Kita semua tahu kisah wanita Samaria, tahu yang mengambil air di sumur, dia bertemu Tuhan Yesus, terus dia datang dia mau mengambil air kan. Tuhan Yesus tanya, mana suamimu? Dan dia bilang, dia gak punya suami. Dia punya 5 suami, bahkan lelaki yang sekarang itu bukan suami dia gitu. Terus Tuhan Yesus bilang, wanita itu mengisi kekosongan dia dengan hal yang lain. Dia mencari pengganti untuk mengisi kekosongan dia. Akhirnya dia merasa kosong. Tetapi ketika ia datang kepada Tuhan Yesus dengan bejana yang kosong, ia bertemu Tuhan Yesus dan dia pulang dengan aliran air yang hidup. Amin. Ingat Bapak Ibu, hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan kita. Amin. Boleh minta udah sebagai penutup. Oke. Sebagai penutup kita terlalu sering berpikir kalau kosong itu buruk. Ya nggak saudara? Siapa yang mau dompet kosong? Siapa yang mau bensin kosong? Nggak ada. Pasti kita semua mau dompet penuh, bensin penuh, kita mau perut penuh, lapar aja pasti udah bete. Tetapi 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menunjukkan kalau kekosongan itu kita bisa happy dengan kekosongan. Gimana? Ketika kubur yang kosong menandakan Tuhan Yesus yang bangkit. Amin. Ketika kubur yang kosong menandakan Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita. Seringkali dunia memberikan kita janji-janji yang penuh dengan kekosongan. Tetapi hari ini kita beriman kalau Tuhan memberikan kita mungkin kesannya kosong, tapi itu penuh dengan janji-janji. Amin Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang dapat mengisi kekosongan kita. Ketika kita lihat kubur yang kosong, berarti ada kehidupan yang kekal. Ada Tuhan Yesus yang bersama kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Kita perlu Tuhan di kehidupan ini. Kita gak perlu hanya sehat jasmani, tapi kita juga perlu sehat rohani. Di tahun yang baru ini, mari Bapak Ibu, jangan sia-siakan minyak yang Tuhan mau bagikan. Tuhan udah mau bagikan minyak, Tuhan mau menuangkan minyak dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita empty? Apakah kita cukup kosong? Apakah kita sudah mengosongkan diri kita dari dosa? Apakah kita sudah mengosongkan diri kita dari diri kita sendiri, dari kekhawatiran kita, dari ketakutan kita? Dan terakhir, apakah kita sudah mengosongkan diri kita dari pengganti-pengganti? God is ready to pour. Tuhan Yesus sudah siap menuangkan minyak dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita siap untuk menerima? Siapa yang siap menerima? Amin. Sehat rohani ini Bapak Ibu. Sebesar apa kita membuka hati dan diri kita untuk Kristus, sebesar itulah Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Amin. Sebesar apa kita membuka bejana kita, sekosong apa bejana kita, sebesar itulah Tuhan Yesus akan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Terberkati pada pagi hari ini. Amin. Kita mau menerima minyak dari Tuhan. Amin. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak kami mengucap syukur